Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli obat. Rasanya obat pahit sekali. Jalab sawam dikurang semangat. Maka dari itu saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, amma ba'd. Yang saya hormati hadirin mukarram, guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Fikri Habibullah Muharram LCSH. Alhamdulillah sudah berada dari tadi di depan kita semua. Yang saya hormati qori kita bersama yaitu Al Ustadz Hasanuddin SPD dari Bogor. Alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para tuan haji, para orang tua kami, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepadanya. Yang saya hormati kepada Bapak, Ibu, adik-adik, pemuda dan pemudi, jamaah pengajian bulanan, dan ibu-ibu juga yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melangkahkan menunaikan kewajiban kita sebagai muslim muslimat untuk menimpunya ilmu Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Mudah-mudahan langkah niat kita semua dijadikan lambang ibadah yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat tabi'in sehingga kita selaku umatnya mudah-mudahan diampuni ya kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya saya selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Di acara yang kedua sambutan-sambutan. Acara yang ketiga pembacaan kalam ilahi. Dan yang keempat ceramah agama atau mau'izah hasanah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu doa atau penutup. Itu susunan acara pada malam hari ini, pada pengajian bulan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan dari awal hingga akhir. Oleh karena itu mari sama-sama kita memulai pengajian ini dengan membacakan Ummul Quran. Ilahir Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Acaranya selanjutnya yaitu acara yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh DKM Masjid Nurul Yakin kepada Bapak Mustafa, dipersilakan dengan segala hormat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Alex Maulana MAG. Juga yang saya hormati tamu undangan kita Bapak Ustadz Fikri Habibullah Muharram LC SH. Yang saya hormati Qori kita malam hari ini Bapak Ustadz Hasanuddin SPD. Yang saya hormati tokoh agama, yang saya hormati tokoh masyarakat, dan yang saya hormati jamaah pengajian bulanan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, diiringi dengan nikmat sehat dan panjang umur. Salawat salam tercurah limpahkan kepada tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin tamu undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita akan menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Jamil Yakin. Semoga amal baiknya akan diberikan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya atas nama jajaran pengurus DKM Masjid Jamil Nurul Yakin mohon maaf apabila dalam acara ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Mungkin dalam kekurangan-kekurangan inilah akan menjadi pelajaran untuk kami agar kedepannya akan lebih baik lagi. Dan yang terakhir saya mohon kepada Bapak dan Ibu-ibu untuk membacakan suratul Fatihah untuk mendoakan pendahulu kita yang berjasa di masjid ini, karena dengan jasa mereka lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Untuk itu marilah kita mendoakan dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang disampaikan oleh Ketua DK Masjid Nurul Yakin. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk sambutan yang kedua, alhamdulillah tadi sudah dirangkum oleh Ketua DKM. Mengingat acara yang ketiga yaitu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah nanti disampaikan atau dibacakan oleh guru kita bersama yaitu Al Ustadz Hasanuddin SPD. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Hadal Qur'an yuwahiduna li tariqil khairi muallimuna Allah Ta'ala رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا طريق الخير معلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا.
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول وآله الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang kita tajukan acara mahagama atau mauhijah hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu ceramah pertama yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Alek Maulana MAG. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Ahlan wa sahlan bin nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi. صلوا على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالآيات الباهرة وفضله على المقامات الفاخرة فجلى به صدى القلوب الكافرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها Al-ayah Sadaqallahul Azim. Pertama yang saya muliakan para asatidz,
para hujjaj, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, juga yang saya muliakan para orang tua, tamu undangan beserta para jamaah yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Terkhusus yang saya muliakan guru kita yang sengaja kita undang, namanya panjang banget bacaannya apa ya? Al-Ustadz Fikri Habibullah Muharram LCSH. Beliau adalah dai finalis aksi Indosiar. Kalau saya finalis aksi RT UCI. Ada Pak UCI. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah cangkir. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Juga yang saya hormati Kori yang luar biasa, Masya Allah suaranya Bu, enak banget didengerinnya Bu ya. Al-Ustadz Hasanuddin SPD. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat Al-Quran tadi kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, kalau lagi ngedengerin Quran mah harus, kalau ada orang ngaji mah kudu diapain? Didengerin, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol. Minum boleh minum, makan boleh, tapi jangan ceplak-ceplak. Ya. Tapi Quran, kalau lagi baca Quran kalah sama orang sholat. Kalau ada yang sholat, kita ngaji Quran, berhenti. Ustaz ya. Jadi derajatnya sholat lebih tinggi. Bukan maksudnya lebih tinggi sholat daripada Quran, tapi ketika Quran kita ngaji, ada orang sholat, kalau bisa suaranya jangan keluar. Itu tata kramanya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga kumpulnya kita pada malam hari ini bersama orang-orang soleh, para orang tua, para asatid, para hujjaj, menjadikan keberkahan buat kampung kita semua. Anak cucu kita dijadikan keturunan yang soleh dan solihah. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Biasanya ngaji kalau udah amin-amin mah udahan Pak DKM. Masya Allah. Malam ini saya janji emang gak lama-lama. Biarkan nanti guru kita yang sudah diundang untuk menyampaikan 2,5 jam. Saya mah cukup 5-10 menit Ustaz ya. Kalau boleh dibilang ini kalau saya disuruh merem udah mau bangun lagi Bu, ngantuk banget. Hari ini luar biasa capeknya. Dari jam 3 sampai sekarang belum sempat istirahat. Masya Allah ya. Ya begitulah hidup Bu, kudu dijalanin. Siapa yang mau atau capek ya? Semua enggak pengennya enak. Cuman dunia kita ini sedang menjalankan skenario Gusti Allah. Jalanin saja. Jadi pedagang ya dagangin dagangannya. Jadi tukang ojek ya ojekin ojeknya. Apapun profesi kita sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya. Betul ya Pak? Ikan apa yang paling besar?
paus. Sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya. Ikan apa yang paling kecil? Teri nasi, teri medan ya. Padahal belinya mah di mana aji mah ya. Sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada salahnya. Begitu. Karena manusia tidak lepas dari kesalahan, kekhilafan. Karena ini memang sudah kodrat kita sebagai manusia. Maka wajar Rasul sudah menyebutkan al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia mah tempatnya salah dan lupa. Sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya. Seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang, pasti dia pernah berbuat kebaikan. Jadi judulnya ikan paus sama ikan apa? Ikan teri. Kita sebagai manusia tidak boleh memponis orang. Ini pantang Pak. Wow, dia mau udah neraka banget. Wah bisa. Oh, dia mau udah pasti ke surga. Belum tentu. Karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah agar kita menggapai keridhoannya. Tapi istilah dan ibarah tadi tidak berlaku untuk Rasulullah. Nah ini nih. Kalau kita mah kelihatan bagus banget, tapi tetap ada salahnya, ada kurangnya. Semakin kita dekat, semakin kita kenal kepada orang, semakin kelihatan apanya. Iya. Makin kelihatan kekurangannya, makin kelihatan sifat jeleknya, makin kelihatan koretnya. Kelihatan. Semakin dekat, semakin kenal dengan orang, maka semakin kita tahu kekurangannya. Pertama-tama mah ngebawa rokok wae. Kalau lagi kumpul ngopi teh, besok-besok mah rokoknya dikurangin, jadi setengah bungkus. Besok lagi dikurangin jadi sebatang, kayak keris. Besoknya lagi bawa koreknya doang. Besoknya lagi cuman bawa modal bibir sama paru-paru. Kata temennya, Harmoko Menteri Penerangan, hayang ngarokok meuli sorangan. Nah, semakin hari semakin dekat kita dengan orang, akan semakin terlihat kekurangan kita. Maka di sini perlu bagi kita untuk sedikit demi sedikit mengikis, menghabiskan segala bentuk kekurangan diri kita yang jelek dan buruk. Berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul, ketika orang semakin hari semakin mendekat, semakin hari semakin kenal, justru orang itu akan semakin takjub. Semakin kenal, semakin dekat, semakin ingin terus dekat. Pak, Bu, ada sahabat yang soleh luar biasa. Bahkan beliau diangkat oleh Rasul menjadi khodim. Khodim itu bahasa kasarnya pembantu yang suka melayani Rasul. Taatnya, takwanya, patuhnya, nurutnya, setianya sama Rasul. Saking tidak mau berjauhan dengan Rasul,
Sampai-sampai ketika Rasul mengatakan bahwa engkau adalah calon penghuni surga, bahkan surgamu bersamaan denganku di Jannatul Firdaus, apa kata sahabat ini, Pak? Ya Rasul, saya mau masuk surga bukan untuk bersenang-senang. Saya ingin masuk surga bukan untuk merasakan nikmatnya surga, tapi saya ingin masuk surga karena saya masih terus ingin melayani engkau sebagai pembantumu. Masya Allah. Ini sahabat pengen masuk surga, tapi di surganya masih tetap jadi apa? Pembantu. Karena apa? Begitu mulianya, begitu indahnya perangai dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat semakin baik, terlihat baik seseorang, tetap ada buruknya, tapi bagi Rasul ibarat tersebut tidak berlaku. Bahkan para ulama sudah kebingungan mengkiaskan, mengibaratkan cahaya Rasul yang begitu indah, yang begitu terang dengan apa? Kebingungan, Pak. Kalaupun ada para ulama yang mengibaratkan Nabi seperti bulan purnama, Nabi seperti matahari, itu karena sudah tidak ada lagi ibarat. Kan kita sering baca tuh, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri. Allah ya salam alaika ya Rasul, salam ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Nah, kalimat anta syamsun, anta kasyamsi, engkau lil ibarat matahari. Bu, kalau secara umum al-musyabbah aqwa min musyabbah bih, yang diserupakan lebih kuat daripada yang menyerupai. Kalau arti lugawinya, Nabi cahaya matahari lebih besar daripada cahaya Nabi kalau secara kaidah. Tapi kaidah itu tidak berlaku untuk Nabi karena cahaya Nabi mengungguli jauh di atas cahaya matahari. Cuma karena ulama nggak ada lagi benda yang bisa diibaratkan cahayanya, maka ngambil ibarat cahaya matahari. Padahal cahaya matahari di bawah sinar dan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau siang. Kalau malam diibaratkan badrun. Apa badrun? Bulan purnama. Enggak sekedar bulan. Kalau bulan kan di awal-awal mah terlihatnya enggak begitu muncul. Beda kalau awal bulan yang gajihan, beda. Masih tebal kayak Bang Robi. Tapi kalau sudah di akhir-akhir, ya, kalau bulan justru munculnya di pertengahan bulan. 14, 15, 16 mulai redup lagi. Nah, cahaya bulan purnama pun tidak bisa mengungguli cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang sangat istimewa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini menjadi motivasi buat kita semua. Apa kata Nabi? Man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wastazharahu, dan menghafalkannya, wa ahalla halalahu, dan menghalalkan yang Allah halalkan, wa harrama harramahu, dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, adkhalahullahul jannata, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Tidak putus sampai di situ, Rasul menyebutkan wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Dan orang yang menghafal Al-Quran, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tidak hanya dia masuk ke dalam surga sendiri, tapi dia bisa memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya, yang dimana 10 anggota keluarganya itu diponis masuk ke dalam neraka, diselamatkan. Maka motivasinya buat kita, bagi yang masih punya anak kecil, ajarkan mereka membaca Al-Quran, ajarkan mereka menghafal Al-Quran. Punya anak 17 ya tangguh 17 belum nih ya. Ke 17-17-nya boro-boro jadi tahfidz. Tapi minimal 1 orang dari yang 17. Maka begini, ketika orang cinta kepada orang soleh, meskipun saat itu dia tidak punya anak soleh, tapi nanti pasti, ini jawabannya pasti, kata Rasul, suatu saat akan ada satu sosok dari keturunannya yang menjadi orang soleh. Anaknya nggak ada yang soleh, cucunya soleh. Cucunya nggak soleh, cicitnya nanti jadi orang soleh. Tingkatan derajat orang soleh itu, Pak, akan tergantikan setelah 40 tahun dia meninggal. Pangkat solihin. Jadi kan pangkat solihin itu ada yang di bawah pangkat aulia. Jadi ada pangkat rasul, pangkat nabi, pangkat wali, pangkat solihin. Nah kita tolihin. Bukan solihin lagi, tolih. Nah, kalau pangkat rasul, nabi itu udah nggak bisa diganggu gugat, udah dikunci. Khatamul anbiya wal mursalin, Rasulullah Muhammad. Walaupun katanya ada Mirza Ghulam Ahmad, karena mereka menerjemahkan surah As-Saff, falamma waja'an ba'dihi ismuhu Ahmad. Tapi itu tidak. Ya. Nah, setelah pangkat nabi dan rasul, barulah ulama, wali. Wali abdal, wali kutub, ada wali murid ya. Wali kelas. Ya. Tapi yang sudah pasti jadi wali itu kalau punya anak perempuan, pasti jadi wali. Buat ngewaliin anaknya, dia wali nikah. Nah, setelahnya adalah solihin, orang-orang yang soleh. Tingkatan soleh itu tidak hanya dikatakan oleh mata bahwa dia adalah orang soleh, bukan. Tapi yang mengerti dan mengetahui dia adalah orang soleh juga sesama orang soleh. La ya'riful wali illa bil wali. Enggak akan kenal bahwa si A adalah wali kalau bukan dia sendiri seorang wali. Enggak akan kenal dia orang soleh kalau kita bukan orang soleh. Sama halnya dengan pedagang ketemu di jalan. Karena sama-sama pedagang, tahu dan kenal bahwa dia adalah pedagang.
walaupun pakaiannya misalnya seperti wali, karena temannya pedagangnya sama-sama ke pedagang, mengenal. Santri begitu pula, walaupun pakaiannya pakai lepis, pakai jaket, pakai topi, pakai sendal, atau yang seperti layaknya tidak bukan santri, tapi ketika bertemu dengan santri dia tahu bahwa itu adalah santri. Nah, orang-orang soleh bisa diciptakan dari kecintaan dia terhadap Al-Quranul Karim, membacanya, menghafalnya. Wa ahalla ma ahallahu. Ini yang berbahaya sekali. Yang halal katakan halal meskipun kita tidak suka. Kita nggak doyan daging kambing. Ada banyak yang nggak doyan, Pak, ya? Halal atau tidak, Pak? Halal. Jangan ketika kita tidak suka kita mengatakan itu tidak halal. Maka tidak boleh mengukur baju orang pada pakaian atau badan diri kita sendiri. Kalau halal ya halal meskipun kita tidak suka. Yang haram adalah haram. Jangan pernah ada sekecil apapun di dalam hati, ini mah haramnya juga sedikit, ini mah haramnya juga enggak terlalu fatal. Apalagi yang sifatnya memabukkan, ya. Kullu muskirin haramun walau kana qalilan. Setiap yang memabukkan adalah haram walaupun sedikit. Apalagi ketika budaya-budaya di kita sudah terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang kemudian karena sudah terbiasa sesuatu yang haram seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak berdosa. Na'udzubillah. Karena apa? Al-adah muhakkamah. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang terus dijalankan, maka nanti orang akan berpikir, udah biasa, kagak ngapa, ya. Kemarin juga orang pada begono nggak ngapa-ngapa, kemarin nggak tahu kalau sekarang mah, ya. Maka yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, dan teristimewanya adalah mereka orang-orang pilihan Allah diberikan kemampuan untuk memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya, yang mana anggota keluarganya diponis masuk ke dalam neraka, tapi Allah memberikan izin kepadanya untuk memilih siapa yang akan diselamatkan oleh dia. Maka hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ad-Dairami adalah sebuah motivasi untuk kita bahwa kita tetap harus berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim sebagai salah satu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diterjemahkan dalam hadis yang merupakan warisan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan, kitabullah wa sunnati rasulih. Aku meninggalkan pada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selamanya kalau kalian berpegang teguh kepada kedua itu. Apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan meskipun singkat ada manfaatnya khusus untuk diri saya sebagai nasihat dan pengingat kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Summas salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mauidul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Lanjut kepada ceramah yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Priki Habibullah Al-Muharram LCMA. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام الأربي صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin masyhurin mukarrar, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Wa qala aidan fi hadisin akhar, man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin al-aminin. Amma ba'du, puji syukur alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini saya berbahagia jadi orang yang pertama di antara orang yang pertama datang ke masjid yang diberkahi ini. Dan tentunya saya niat di sini pertama iktikaf. Jadi Bapak Ibu jangan cuma datang ke sini ada niat iktikaf, yang belum niat iktikaf jadi duduk kita bareng di sini tapi pulangnya pahala beda. Ada yang datang tibang formalitas doang, gue masalah ngaji be kagak enak. Lihat sama Pak RT Sanusi tadi absen lagi, besok tandain di grup. Ada yang memang niat ngaji karena tulus, i'tikaf, pengen sholat, nah itu dia pahalanya bisa jadi double. Jadi semuanya innamal a'malu bin, segalanya tergantung niatnya. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kesempatan pertama buat saya. Setelah sekian kali lewat di daerah ini, akhirnya bisa mampir juga ke ini masjid. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang ada di Masjid Nurul Yakin ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua warga di Kampung Pabuaran, kelurahan ini masih Mekarwangi, kecamatan ini Tanah Sereal. Yang berada di kota Bogor itu ada di provinsi Jawa Barat, yang gubernurnya, yang Jawa Barat ada di negara, Indonesia ada di planet Mars, ada alien sendiri itu. Dan alhamdulillah saya nggak tahu ini ibu-ibu romannya capek banget, tadi saya salam aja kagak ada yang nyaut ya, kagak kedengeran suaranya. Bu, ibu sehat kan? Oh ya, nah, banyak curhatan kalau ngedenger mah Pak ya. Ya, salam itu kan artinya saya mendoakan Bapak Ibu 3 assalamu. Yang pertama saya ngedoain Bapak biar pada selamat hidupnya. Yang kedua warahmatullah, rahmat itu kasih sayang. Guru kita Ustadz Rahmat berasal dari kata-kata rahmah, rahimah, yang artinya penyayang. Warahmatullah itu artinya saya ngedoain Bapak Ibu biar pada diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wabarokah. Wabarokah itu tuh bentuk jamak muannas salim biziyadatil alif wa ta dari kata-kata al barokah, jamaknya barokat. Berarti Bapak Ibu pulang dari sini insya Allah dapat berkah. Tapi emang ada berkatnya. Berkat. Habis dari majelis ada berkat. Oh, kalau kayak gitu, tar dulu. Saya nggak jadi beli nasi goreng dulu. Tar dulu ya. Saya kirim voice note dulu ya. Halo yang, besok aman insya Allah. Jangan masak ya. Dan tentunya di balik acara ini ada peran dan doa dari guru-guru kita, tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh, para guru,
wa akhussu bidzikrihi DKM Masjid Nurul Yakin Bapak Mustafa yang tadi sudah memberikan wejangan, semoga Allah sehatkan beliau beserta seluruh takmir masjid dan jamaah, para guru, para tokoh Al-Mukarram Haji Abdul Munir, Bapak Haji Syukri, Bapak Haji Ismail, Bapak Haji Khalil, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Alex Maulana MAG, beliau bilang sebentar, tapi standar di sini sebentar 40 menit lah. Saya nggak tahu ini berapa menit Ustadz. Materinya diborong semua lagi sama beliau. Saya kayak bingung nih gue mau ngisi apa ntar. Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Majid, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Uci Sanusi, Al-Mukarram Al-Ustadz Jamaluddin, Sohibut Tilawah Al-Mukarram Al-Ustadz Hasanuddin, Bapak RW 02 dan juga seluruh jajaran pengurus dan ketua RT dari 01, 2, 3, 4, para guru, para sepuh, para alim, para rohaniawan, parawan, parawan ada dia? Enggak sebenernya tuh. Emang kumaha nulis. Punten ya kalau nggak ada yang disebut namanya, ini mas emang ini ngebaca doang yang ada di sini, bukan gak cinta, gak hormat, emang kagak ada yang nulis di sini. Alhamdulillah kita kumpul dalam acara pengajian bulanan. Berarti di sini warganya ngaji sebulan. Iya bu. Tiap. Ya kudu pengajian harian itu Pak kalau kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ini tuh hanya simbol supaya yang selama ini males ke masjid sholat 5 waktu barangkali minimal dia bisa hadir dan memanfaatkan momen ini untuk datang ke masjid, minimal itu. Tapi buat yang sering datang ke masjid alhamdulillah, apalagi tadi adik-adik ini kemana para bocil tadi? Bocil, sini duduk sini, yang adik-adik sini, adik-adik mana adik-adik? Nih yang duduk di depan, yang beruntung ntar Pak Ustadz kasih 50.000. Bujuk pada bangun semua, ayo sini, ayo adik-adik mana? Saya paling seneng kalau ceramah adik-adik, karena kemarin pernah Pak ada bocah sholat Jumat dijewer sampai berdarah, ngadu ke orang tuanya. Jadi orang tua yang takmir disalahin sama orang tua bocah. Ya, gara-gara anak gua ke masjid, nah masjid jadi disalahin. Ya, kita pengen membuktikan bahwa masjid itu tempat yang nyaman dan aman untuk anak-anak kita, betul? Adik-adik mana yang di luar? Ada? Sini duduk, sini. Notong 3, Ujang, sini. Asep, Udin, sini. Sini. Ayo adik-adik semuanya duduk depan. Yang beruntung Pak Ustadz kasih duit 50.000. Sini. Ayo adik-adik sini. HP-nya ditaruh dulu. HP-nya taruh dulu. Sini. Ayo. Sini. Yang adik-adik yang beruntung Pak Ustadz kasih duit 50.000. Duduk di depan. Di sini. Ya daripada ngobrol di belakang. Kan enak. Sini. Sini. Asep sini. Ujang. Ya, Udin sini Udin. Sini. Kosim, mana Kosim? Oh ada. Usep duduk sini ya, gitu pinter. Dah di sini. Ada lagi bocah-bocah mana? Bocil FF. Sini. Mana? Ayo sini. Duduk depan sini. Iya. Ini dia Bang Kosim. Iya. Gua main sebut nama orang. Nah, pintar. Sini AA. Sini duduk sayang. Sini duduk. Iya. Pintar Masya Allah. Mana lagi? Nah, ini Pak Ustadz kasih 50.000 buat pembuka. Ini DP ya. Nah, ntar bagi-bagi, gunting-guntingin. Nah, yang nggak duduk di sini nggak dapat. Ya. Oke, Bapak. Saya hanya menjadikan anak-anak sebagai laboratorium. Nggak perlu mengetahui orang tuanya rajin apa enggak, cukup tanya nih anak. Ya. Karena apa? Al-walad kaifa walid. Anak mah gimana orang tua. Kalau orang tuanya kencingnya berdiri, besar kemungkinan anaknya kencing sambil lari. Kalau orang tuanya suka nyopet, besar kemungkinan anaknya juga suka nyolong. Kalau orang tuanya jadi kalong, ya minimal anaknya bisa jadi kampret. Artinya saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan bahwa anak itu seperti tanah liat.
yang nggak boleh dibentuk sesuka hati. No. Ada banyak anak polisi, bapaknya juga polisi. Ada banyak wakil presiden, anaknya juga. Enggak, itu di negeri sono, di negeri sono. Artinya apa? Anak bisa ngikutin jejak orang tua. Ini anak satu, bapaknya insya Allah rajin ke masjid semuanya. Ya, itu satu. Jadi kebanggaan. Tandain aja ntar. Mana bapaknya? Insya Allah. Saya nggak kenal ya. Jadi ini nggak ada settingan sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua, anak itu karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita pengen kuat, kita pengen hebat. Bapak yang udah duduk di depan mah udah tinggal nunggu waktu aja kita mah Pak, betul? Udah nggak lama lagi. Pasti ada bapak yang umurnya udah 63 tahun ke atas. Bonus tuh semua Pak. Yang nerusin siapa ntar di masjid Nurul Yakin? Nih. Betul? Kalau kita udah nggak ada yang nerusin ini, bapak ibu yang anaknya main di masjid aman insya Allah. Kenapa? Kalau di jalan bahaya, banyak motor. Nggak ada motor masuk ke sini. Ya geblok gue atuh. Selagi anak bapak, anak ibu demen main di masjid, bagenin baik. Mau lari-lariin, biarinin. Kita mah cuma ngatur doang. Jangan dilarang-larang. Pas ada anak dijewer sampai nangis, lapor ke orang tua. Ada bocah yang bapaknya orang demen pisan ke masjid, ngomong, "Noh lu tuh, no kayak si Alip no, dijewer no gara-gara ke masjid. Gara-gara ke masjid," katanya. Anak kalau udah ada di masjid Pak, ini udah tanggung jawab kita bersama. Bapak, ibu, jangan protes kalau anaknya dibina di masjid. Setuju? Kalau ada guru kita kiai, cing dah jangan diem. Bapak jangan tersinggung. Kalau pengen tersinggung, kempet anaknya. Kalau anak udah keluar dari rumah, anak udah masuk dalam masjid, kita semua adalah orang tua mereka. Kita semua adalah abangnya mereka. Kita punya hak untuk memberikan pendidikan dan tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Jangan disuruh lari ke sono sini, jangan dilarang-larang, jangan dicegah-cegah mereka untuk lari ke sono ke sini. Biarkan ada momennya sendiri. Tugas kita adalah menertibkan, membimbing, mengedukasi dengan baik. Setuju? Ini rule model di awal. Insya Allah Nurul Yakin bisa menjadi percontohan masjid yang memang benar-benar ramah anak. Jadi anak kalau mainnya ke masjid, nggak kemana-mana. Kalau udah di masjid niat iktikaf, pahalanya buat siapa Bu? Buat ibu juga. Ya. Kenapa? Karena sekarang beda cara ngedidik anak dulu dengan anak sekarang. Ya. Sebelum saya bicara tentang pendidikan anak, dan sekarang alhamdulillah nih ya, kita kemarin udah melewati berbagai momen perayaan penting. Habis kemarin kita masuk Ramadan, terus ada lagi Lebaran, Idul Fitri. Habis Idul Fitri kita kemarin habis Lebaran, Kurban, Haji, Idul Adha. Momen-momen penting ini setidaknya menjadi pelajaran buat kita untuk selalu meningkatkan kualitas diri kita. Allah memberikan kesempatan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Yang dalam surat At-Taubah Allah sudah statementkan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahra." Sini Neng. Nabila, Azkia, Siti, Zakia, ya, Juleha sini. Sini Sarwenda. Sini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Samping Abah, samping Ustadz. Aman, saya. Ya, tapi duitnya habis ini. Ntar bagi sini ya. Di sini nggak apa-apa. Nah, tadi Mama ngomong ya, mau dibagi duit sama Pak Ustadz. Ngomong begitu ya. Tadi ngomong apa ya? Hah? Duitnya habis. Bukan itu Pak. Itu memang iya. Ya. Tadi saya ngomong apa sih? Nah, insya Allah inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahra. Jumlah bilangan bulan yang Allah sebutkan, yang Allah akui, itu totalnya 12 bulan. Sekarang kita ada di bulan apa? Ya tahu Juni Pak. Bukan itu maksud saya. Maksud saya bulan Hijriah. Juni. Iya benar Juni. Hijriahnya kita bulan apa? Ini kalau ada pertanyaan cerdas cermat ditanyain ke orang tuanya, kira-kira bisa jawab nggak Pak? Kalau anak kita nanya, Mama,
Mama disuruh sebutin sama Pak Ustadz 12 nama bulan Hijriah apa-apa aja. Mama apal nggak? Ibu bisa jawab. Kalau benar jawabannya ibu dapat nilai 10, kalau kurang minus 5. Yang pertama bulan apa? Muharram. Oke, saya perjelas. Nama saya ujungnya ada Muharramnya. Fikri Habibullah Muharram. Yang pertama bulan Muharram. Ini saya ngetes nih ya, biar kompak nih. Sekompak ini nih. Pertama Januari, habis Januari Februari, habis Februari Maret, habis Maret, habis April. Nah, sekencang, seterang, sekompak itu. Yang pertama Muharram. Yang kedua, tuh kan, nyebutnya aja udah salah, kencang lagi. Nggak ada bulan Safar, Bu. Adanya bulan Sofar. Sodfaro, Sofar. Sofar bahasa Arab bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kejauhan artinya. Sofar. Kalau Safar artinya perjalanan. Orang yang berperjalanan disebut musafir. Jadi yang benar Sofar. Kita ulang. Yang pertama habis Muharram, habis Sofar, nggak kompak. Habis Sofar, Rabiul Awal gitu kompaknya. Ya. Habis Rabiul Awal, nah ini baru kompak. Ada awal, ada akhir. Tahu saya juga. Ya. Ini siap-siap ntar 2 bulan lagi berarti kita udah persiapan Maulid, Pak. Ustadznya diundang dari sekarang. Kalau mau booking saya lanjutin DP-nya. Jumadil, habis Jumadil awal, habis Jumadil akhir, Rajab, habis Rajab, kagak kompak nih, ragu-ragu amat. Habis Rajab, Syaban, habis Syaban, Ramadan, Ibu, kan kemarin disebut Syaban, ya kompak apa? Habis Ramadan, Syawal, habis Syawal, ya Allah ya Rabbi. Bulan ke-11, bulan bukan Dzulqaidah, Dzulqa'dah. Berasal dari kata-kata qa'ada yaq'udu qu'udan. Arti Dzulqa'dah nih, tuh, duduk. Bulan duduk, lu semua jangan pada ada yang keluar berperang, tuh maksudnya. Habis Dzulqa'dah, Zulhijjah nih kita berarti sekarang ada bulan nomor urut keberapa? Ke-12. Nah, Al-Quran melanjutkan dari 12 bulan ini, lanjutan ayatnya, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Dari 12 ini ada 4 bulan suci. Apa aja tuh? Dari berurutan. Yang pertama, Ramadan gak masuk, Pak, 4 ini. Itu kan, itu aja udah salah. Rajab masuk. Jangan main tebak-tebakan. Nah, ulang Umi. Yang pertama Dzulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Muharram. Betul tapi tidak berurutan. Itu udah betul semua 4. Ya, dari sini betul. Jadi secara berurutan yang pertama adalah bulan Muharram, bulan 1. Entar ketemu lagi bulan Rajab, bulan ke-7. Entar ketemu lagi bulan ke-11. Apa? Dzulqa'dah. Terus ketemu bulan 12 Zulhijjah. Nih kita masih di bulan suci, Pak. Berarti ada 3 bulan suci yang berurutan. Salasu mutawaliyatin. 3 bulan suci yang beriring-iringan. Dari mulai bulan 11, bulan 12, bulan 1. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Artinya apa? Bapak melakukan apapun kebaikan di 4 bulan suci ini, Allah lipat gandakan pahalanya, pun dosa Allah lipat gandakan juga balasannya. Pertanyaan, bukannya Ramadan Pak Ustadz bulan suci ya? Kan kemarin di masjid Pak Ustadz semua khotbah bulan suci Ramadan. Betul. Kalau Ramadan bukan lagi bulan suci, Pak. Panglimanya bulan suci, itulah bulan Ramadan. Tapi ini menjadi momen buat kita nih Pak Bu. Minimal kita di bulan Zulhijjah, di bulan suci, ada satu hal yang harus kita jadikan pelajaran, bahwa dinamakan Hijjah kita sekarang karena di dalam bulan ini ada hari raya Idul
Adha. Yang sebagian kaum muslimin pergi haji. Alhamdulillah di sini udah banyak yang pergi haji. Saya doain mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum pernah haji, belum pernah umroh, mudah-mudahan bisa haji dan umroh. Nggak cukup amin, nabung. Ya iya. Nggak, Bapak ini mohon maaf nih. Ini ya gara-gara haji dan nih saya jadi keterusan nih. Mohon izin guru-guru, Kiai, Ustadz Alek, mohon izin sekali lagi. Bapak mohon maaf nih ya. Haji dan umroh itu bukan soal Bapak punya duit atau enggak. Betul bahwa manis tato'a ilaihi sabila. Haji umroh, terutama haji. Haji ini bagi yang masalahnya Bapak pahami deh kata-katanya. Pergi haji jika ingat kata-kata di akhir, Pak. Pergi haji jika mampu. Yang jadi masalah, Pak, ini bukan soal pergi hajinya, tapi soal mampu atau tidak. Mampu ini bicara spiritual kita, Pak, bukan finansial kita. Fakta membuktikan ada orang yang ada orang yang udah bayar haji, bayar umroh, daftar umroh, gagal berangkat tuh orang. Ditipu sama travelnya. 30 orang jamaah nggak ada yang berangkat. Bapak tahu siapa itu orangnya? Nih yang lagi ngomong, Pak. 30 jamaah nggak ada yang berangkat, Pak. Mana udah ngundang Kiai, marhabanan, labaik Allahumma labaik, udah dibagi duit, kagak berangkat lagi. Kan bingung saya. Tapi ada juga orang yang dia nggak punya duit apa-apa, Bu. Nggak punya. Ya paling sopir Grab doang. Dia sehari-harinya cuma nyari duit dari sopir Grab, nge-Grab, pakai mobil yang nge-Grab. Dan ternyata dia ikut lomba di salah satu stasiun televisi tuh orang dan dapat juara mewakili nama Bogor waktu itu. Mewakili nama Bogor, dia dapat juara 3, dapat hadiah umroh dan uang sekian puluh juta, lunas utang-utangnya. Siapa yang lagi ngomong? Setelah itu cukup? Enggak, ada lagi temennya karena dia udah punya nama, followersnya yang tadinya dari 2.000 naik ke 10.000, akhirnya diajak umroh lagi. Siapa dia? Yang lagi ngomong. Dan posisi saat itu sebenarnya saya nggak punya uang-uang banget. Tapi intinya Allah panggil pada saat itu, Pak. Saya jadi mikir gini deh. Di sini siapa yang belum punya motor, Pak? Ada yang nggak punya motor, Pak? Acung tangan deh yang belum. Satu, bukan nggak punya motor, ya bingung naruhnya di garasi yang belah mana kali ya. Kita mayoritas di sini semua punya motor atau pernah beli motor atau ada aset motor yang kita punya. Kenapa Bapak punya motor? Orang miskin hari ini, Bu, semiskin-miskinnya hidup, minimal motor punya, betul? Orang tinggal di kontrakan yang berpetak-petak, kontrakannya kecil, begitu pintunya dibuka, grrr, yang pertama kali kelihatan motor. Kenapa dia punya motor? Buat apa motor? Butuh Pak, itu jawabannya. Karena dia butuh, akhirnya Allah kasih. Bukan masalah Allah kasihnya, dia sudah memantaskan diri untuk merasa butuh. Al-istighna. Dia butuh motor, makanya Allah kasih motor. Coba dengan konsep yang sama, kita butuh nggak berjumpa dengan Allah di Baitullah? Kita butuh nggak mengunjungi rumah Allah? Atau memantaskan diri selama ini pernah nggak untuk menjadi tamu Allah? Butuh nggak berjumpa dengan Allah di baitnya, Baitullah? Jadi kenapa hari ini ada orang yang punya duit 31 juta tapi nggak pernah daftar haji? Atau jangan-jangan kita udah umroh berkali-kali tapi haji nggak pernah daftar? Ayo, ingat, yang menjadi rukun Islam kelima itu adalah pergi haji. Saya nggak nyalahin umroh, Nabi juga umroh 4 kali, tapi yang berhasil benar-benar 3 kali. Yang pertama gagal, tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 bareng dengan hajinya. Berikutnya tahun depannya Nabi haji tahun 9 Hijriah, tahun 10-nya beliau wafat.
Jadi Nabi hanya haji sekali. Dan itu beliau contohkan. Umroh juga beliau 3 kali. Padahal beliau bisa loh umroh ribuan kali. Tapi minimal sekali aja dulu. Kita haji juga minimal sekali aja dulu. Sekarang mungkin di antara bapak ada yang bisa kok beli rokok. Yang kalau ditabung-tabung minimal cukup buat bayar 25 juta dulu. Daftar haji sekarang udah tinggal pakai HP doang pak. Yang penting di dalam HP ada ATM, ada rekening. Di dalam rekening ada duitnya. Nah itu yang penting. Enak banget ngomong, emang begitu. Jadi bapak nyari duit dulu nih 25 juta, simpen di bank, terserah mau bank apa. Kalau bapak pakainya banknya bukan yang syariah, download aplikasi Beyond by BSI. Download, nggak usah sekarang buka rekening, nggak usah ke bank pak, pakai HP. Download Beyond BSI, nanti dikasih nomor apa aplikasinya, kemudian nanti keluar nomor rekening, langsung buka lagi aplikasi Beyond by BSI, buka tabungan haji. Nah bapak setor ke situ, transfer aja. Bapak sebenarnya pakai bank apa? BCA, Cbank, transfer ke situ 25 juta, terus screenshot atau bawa tuh HP ke Bank BSI Tanah Sareal yang di samping Happy Papi. Banknya, jangan ke Happy Papinya. Nggak bisa daftar haji di situ, tapi Pak Haji mungkin ada di situ. Ya. Bayar, dikasih nomor validasi, udah itu bapak di rumah sambil ngopi download aplikasi Satu Haji, terus daftarin nomor yang dikasih sama petugas Bank BSI, bapak daftarin, dah besok langsung keluar nomor haji bapak. Bapak daftar hari ini 2026, bapak akan berangkat haji tahun 2053 atau 54, 28 tahun. Sebelumnya 26 tahun, tapi gara-gara kuota nasional jadi 28 tahun. Kata siapa Pak Ustadz? Baru 2 hari yang lalu. Artinya apa? Kuota terus bertambah Pak. Umur kita juga terus bertambah. Sampai nggak kira-kira kalau kita tunda-tunda daftar haji? Yang jadi masalah sekarang bukan kewajiban pergi haji jika mampu, tapi ganti kata-kata pergi dengan daftar haji jika tuh dulu. Soal berangkat terserah, nanti sambil nunggu antrian bapak berangkat umroh nggak apa-apa, sambil nunggu haji masih 16 tahun lagi berangkat umroh boleh. Ada orang yang umroh berkali-kali tapi daftar haji nggak pernah. Nih yang dicela nih yang kayak gini nih. Karena apa? Haji masuk rukun Islam. Sekali lagi jangan bilang nggak punya duit. Haji bukan soal duit, haji soal panggilan iman. Kita tinggal di dekat Masjid Nurul Yakin, Pak. Toa sekencang ini nih masjid. Orang kalau tidak mendengarkan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan iman. Yang hanya bisa mendengarkan panggilan itu bukan telinganya, tapi imannya. Betul nggak? Rumah sejauh apapun ngelangkah Pak sampai, kalau yang ngedengar bukan telinganya, tapi imannya. Bahkan rumah sedekat apapun boleh jadi nggak pernah melangkahkan kaki ke masjid sama sekali, padahal hanya dengan 12 atau 15 langkah. Betul atau tidak? Saya curiga jangan-jangan yang sering 5 waktu di sini orangnya itu lagi baik. Jangan larak lirik Pak. Ya. Saya bukan ngajak nyuruh Bapak nabung 25 juta, enggak. Saya bukan nyuruh Bapak untuk jual aset ini itu, enggak. Saya hanya mengajak ibu bapak, yuk panteskan diri kita. Mumpung di bulan haji, berbisnis yang terbaik, jangan bisnis sama manusia. Tijaratan lan tabur, bisnis yang pasti profit, bisnisnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya berdoa semoga Bapak Ibu yang mendengarkan suara saya bisa pergi haji semuanya. Yang belum haji terutama, yang udah haji gimana? Hajiin orang lain kalau punya duit. Yang udah umroh bagaimana? Umrohin orang lain. Umrohin guru-guru ngaji, umrohin Ustadz Alek, umrohin Ustadz Hasan, umrohin yang selama ini ngajar ngaji di kampung, gak pernah dapat bantuan dari pemerintah, gak pernah diperhatikan di sosial media. Tuh wali-waliullah tuh. Ngapain umroh berkali-kali, ribuan kali, tapi tetangga masih pada kelaparan. Betul? Karena umroh ibadah individual, tapi nolong tetangga, berbuat baik kepada sesama, itu kewajiban kolektif kolegial.
Dalam kaidah fikih, al-muta'addi afdal minat taksir. Ibadah sosial lebih utama dari ibadah individual. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pendidikan nih yang ada di depan kita semua nih Pak nih. Kalau keluarga, ini kan temanya keren, bersujud, berdaya, bersatu. Bersujud, Bapak kudu banyak sujud. Berdaya, Bapak harus punya daya, makanya baterainya pakai alkalin. Yang terakhir bersatu. Nah ini yang nggak saya demen. Bapak harus bersatu, satu doang Pak, nggak boleh nambah. Ya, boleh nambah Bu. Suami ibu boleh nambah. Suami ibu boleh nambah nggak? Jawab yang kencang. Yang nggak jawab saya doain, lakinya kawin lagi. Suami ibu boleh nambah nggak? Bapak mau nambah nggak? Tuh. Nih bersatu. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, pertama kita harus kelar dan clear dengan diri kita sendiri dulu. Ya. Supporter terbesar ya tentunya adalah istri kita sendiri. Ibu, supporter terbesar ibu tentunya adalah suami. Dua ini harus sama-sama berbuat baik sebelum kita bicara tentang masalah anak-anak dulu. Karena apa? Kadang-kadang banyak kesalahpahaman terjadi, drama terjadi ketika seorang istri tidak bisa memahami karakter suami dan suami masih gagal memahami bagaimana kebiasaan atau perilaku istri. Akibatnya hanya perkara kecil, setiap pagi sebelum berangkat kerja kehilangan kunci motor, bingung nyari, itu jadi ribut yang berkepanjangan sampai sore harinya. Kita harus paham Pak, Bu, laki-laki matanya itu fokus. Bapak juga harus paham, perempuan matanya lebar, lebar pandangannya. Itu kenapa laki-laki keren nyetirnya. Dia tahu 15,5 meter di depan ada polisi tidur. Laki-laki tahu 20 meter lagi ada lubang di Taman Sari Persada. Kenapa? Matanya laki-laki itu fokus dan dia nggak peduli kiri kanan, kecuali yang jelalatan matanya. Tapi kalau seorang perempuan itu beda Pak. Kalau perempuan matanya nggak bisa fokus, tapi dia nyebar kemana-mana. Makanya ibu kalau lagi masak, ayah berit, ngelangkung, ada tikus lewat, engah nggak Bu? Kelihatan nggak Bu? Ibu lagi masak di dapur nih, di kompor, terus ibu lihat ada tikus lewat, set, kelihatan nggak? Kelihatan, tapi suami nggak bakal kelihatan Bu. Karena mata suami hanya akan fokus ke satu titik. Ibu harus paham teori itu. Kalau nggak paham teori ini, setiap pagi berantem. Laki mau berangkat kerja, kunci rumah hilang, kunci motor hilang, kunci mobil hilang, nyari rogoh sana, rogoh sini, nggak nemu. Herannya, istri lagi masak, mah, cariin apa kuncinya? Si bapak nggak ngelihat apa lagi masak. Herannya, istri 2 kali nyari, brok, ketemu Pak. Kita nyari setengah jam orang ketemu. Istri kita nyari cuma 2 kali raba, dapat tuh kunci. Akhirnya dalam kondisi seperti itu kata-kata sakti ibu keluar, ngomong ke suami ibu, makanya Pak kalau nyari make, jangan nyari make. Asem kan? Digituin Pak. Harus ngerti Pak. Dalam berucap bercakap, istri punya karakter yang beda dengan kita. Istri itu kalau setiap hari ngeluarin kata harus sampai pada jumlah tertentu, begitupun suami. Ini kata Dr. Aisyah Dahlan. Seorang laki-laki dari tidur sampai tidur lagi, dia akan ngomong nih, maksimal sehari itu rata-rata, tahu nggak berapa jumlah katanya laki-laki? Laki-laki jumlah kata yang terucap dari setiap hari itu, kalau dihitung, Bapak kan ngomong dari tadi pagi ya, Bapak ngomong nih, dihitung nggak kata-katanya, udah berapa? Saya aja kagak ngitung. Tapi menurut penelitian, rata-rata laki-laki itu mengucap dalam satu hari itu 5.000 kata Pak. Laki-laki. Perempuan Pak Ustadz gimana? Nah, berapa perempuan? Minimal 20.000 kata Pak. Gandeng mual ya. Rasain situ loh Pak. Jadi seorang perempuan kalau dia belum dapat 20.000 kata dalam sehari, dia belum merasakan nikmat dunia dan seisinya pada hari itu. Jadi biarkan dia bawel untuk sesaat. Makanya caranya gimana? Ngomel. Kadang kucing lewat, diomelin tuh kucing. Padahal mah kagak salah tuh kucing. Cuma lagi ngeloyor doang, nyari ikan lah dibentak. Nah, itu
cara perempuan mengekspresikan, dan kita harus paham. Masalahnya apa? Kalau bapaknya udah oke, ibunya udah oke, ngedidik ini gampang. Makanya lihat kiai-kiai kita, guru-guru kita, kenapa mereka jadi orang semua? Bukan karena mereka hebat, karena orang tua mereka yang jauh lebih hebat. Kenapa orang tua kita banyak apal selawatan? Kenapa ibu banyak apal selawatan? Karena dulu ketika kecil ibu ditimang-timang pakai selawatan, betul. Di bopong-bopong, salatullah, salamullah. Besok pagi tinggal ambil di genteng. Tapi bocah zaman sekarang bisa nggak digituin? Sekarang kalau bocah nangis, atau kalau misalnya ada anak, ibu punya anak laki-laki nih, kalau dulu kan mau disunat ditanyain, Aa, ntar kalau disunat mau mamah kasih apa? Jawaban anak zaman dulu apa? Sepeda, bang, bener banget itu dah. Tapi ibu tanya sama anak zaman sekarang, Aa, ntar kalau disunatin mau dibeliin apa? Jawabannya adalah, makanya wajar kalau apa-apa anak setiap hari yang ditanyain, setiap habis sekolah yang dicari, sambil makan dia liatin, sebelum tidur dia mainin, bangun tidur yang dicari pertama kali, entar yang masuk surga duluan. Dan bapak nggak tahu sekarang ya, kalau anak bapak megang HP-nya begini, masih alhamdulillah pak. Tapi kalau anak kita megang HP posisinya udah kayak gini bu, nih liatin, itu dia bukan lagi baca Quran, dia lagi main game. Ibu nggak tahu kan game-game zaman sekarang anak-anak ibu. Nih ya, kalian sebut, lanjutin ya. Anak Nabi yang laki-laki semuanya ada berapa? Tuh. Di antara nama anak Nabi yang laki-laki adalah Isma. Tuh, masih salah. Nabi dijuluki dengan panggilan Abu Tholib. Itu mah pamannya. Ya. Nabi SAW itu ketika diusir dari Mekah, Nabi sempat melarikan diri ke kota bernama Tangerang. Nah, kurang kompak jawabannya. Tapi sekarang coba nih ya, kan kalau di itu kan ada berbagai macam karakter brand road tuh kan. Yang paling kencang itu kan ada tuh, yang paling populer tuh tung 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 sahur. Bisa nyaut. Selain itu ada yang kompak jawabannya, yang apa, ada ikan lumba-lumbanya tuh, tralalelo. Nah, bisa. Habis itu ada lagi yang bombardilo, krokodilo. Ada lagi namanya bombombini, guzini. Ada lagi yang namanya berber, patapim. Ibu ngerti nggak? Oh, apal semua bocah kita. Udah, emang dunianya, jangan salah. Emang dunia mereka. Hari ini udah begitu, Pak. Ini fakta yang harus Bapak tahu. Anak-anak zaman sekarang nggak kayak kita zaman dulu. Kita masih apal nama salawatan. Allahumma salli ala sayyidina. Itu yang sering kita nyanyiin dulu. Apa-apa selawatan, apa-apa senandung, apa-apa memberikan salam dan puji-pujian kepada Nabi. Anak zaman sekarang mah beda. Ditanya selawatan belum tentu tahu. Lagi kumpul sama teman-teman, nyanyi lagunya apa? MBG Buah. Itu lagu yang sekarang, belum lagu yang kemarin. Sak masak nasi. Tuh kan apa? Kini ku sadar, pek. Hafal semua. Allah ya Rabbi. Lantas kita bagaimana Pak kalau anak dari kecil udah dikasih HP terus? Saya nggak ngelarang Bapak nggak kasih HP. Bapak juga belum tentu tahu game-game anak kan. Ada game namanya F. Itu kepanjangan dari
Fire. Ada lagi game yang all player dulu namanya PUBG. Ada lagi game namanya ML. ML itu kepanjangan dari Mobile Legend. Apalagi tuh yang game yang banyak dimainin anak-anak, apalagi? Roblox lagi. Nah, Roblox tuh Pak, hati-hati Pak. Ya, saya nggak tahu nih ya. Ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan bisa lebih lagi mendidik anak kita dengan baik. Salah satu dari dua selain Al-Quran yang tadi sudah dibedah sama guru kita Ustadz Alex. Poin pentingnya adalah jangan suapi mereka dari makanan yang haram Pak. Itu intinya. Yang membuat anak kita malas ibadah, bahkan diri ini malu menghadap Allah karena terlalu banyak uang haram yang datang dan mengisi peredaran darah kita. Ini punten, sebelum saya lanjut sedikit, saya mau kasih hadiah 200.000 buat ibu. Ya. Ibu nggak usah jawab pertanyaan apapun, cukup acungkan tangan, atau bapak cukup acungkan tangan. Kalau Ustadz jangan ya, Ustadz mas saya yakin bisa semua. Aduh mana ya tadi ya? Masih ada 200.000. Ini serius, saya nggak bohong. Pertanyaannya satu, ini tolong jujur ya, ini 200.000 nih Bu, udah ibu ngacung tangan aja, gak usah njaut. Siapa di antara bapak ibu, yang dari sejak akil balik sampai detik ini berhadapan dengan saya di masjid ini, tidak pernah sekalipun memakan sesuatu yang haram atau syubhat? Acung tangan. Saya tambahin deh, kurang semangat amat sih. Saya tambahin jadi 500.000. Nah, 500.000. Dah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya ulang pertanyaannya biar jelas, takut gak kedengeran yang tadi. Siapa di antara bapak ibu yang dari kecil sampai sekarang tidak pernah menyentuh, menggunakan, menikmati 1 rupiah pun uang atau harta dari sumber yang haram dan syubhat? Acung tangan. Kedengeran gak sih pertanyaan saya? Nih saya tambahin deh, 1.500.000. Keluarin semuanya. Karena kalau ada waliullah tuh Pak. Saya lagi nyari dari dulu sampai sekarang nih, duit kagak saya pindah-pindahin ini. Ini amplop bekas dari mana ini? Nih segini, real Pak. Di antara bapak ibu yang berani bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan kita semua, nih entah berapa juta nih ya, yang dari kecil sejak akil balik sampai sekarang, siapa yang berani bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan kita tidak pernah makan 1 rupiah pun dari sesuatu yang haram apalagi syubhat? Wallahu a'lam bishawab. Saya tahu kenapa kita semua nggak ada yang ngangkat tangan. Padahal ketika kita nggak ngangkat tangan Pak, sebenarnya ada 2 hukuman loh Pak. Kalau nggak hukuman dunia, hukuman akhirat. Hukuman dunia kalau enggak urusannya KUHP. Ketika kita mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim dan tidak hak, itu kalau nggak mencuri, menggelapkan, memeras, dan itu ada pasal pidananya semua. Oke, kita masih aman sekarang. Tapi siapa yang bisa memberikan garansi kita akan aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti? Dan masalahnya udah masuk ke dalam, gimana cara ngapusnya? Kata Nabi SAW, orang yang hidup dari sesuatu yang haram, neraka, Allah, itu lebih berhak untuknya. Na'udzubillahi min. Jadi jangan kaget kalau doa kita selama ini jarang diterima oleh Allah. Jangan kaget kalau bapak ibu males banget untuk bergerak ke jalan yang baik. Salah satu di antara faktornya adalah wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya min haram fa anna yustajabulah. Makanannya kata Nabi, makanan yang haram. Pakaiannya, pakaian yang haram. Minumannya, minuman yang haram. Bagaimana mungkin doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan setelah pengajian bulanan ini kita jadi lebih semangat
mencari rezeki yang halal. Pak, halal itu emang nggak banyak Pak, tapi berkahnya manjang. Sekali lagi Bapak, uang yang halal itu dia nggak kelihatan banyak Pak, tapi berkahnya manjang, bener nggak? Hari ini dalam bentuk duit, besok berubah jadi TV, besok berubah jadi dispenser, ada yang bisa dinikmatin. Tapi kalau Bapak pernah makan dari uang yang haram, mau nggak ngasih anak kita? Kita aja ogah Pak. Maka sesuatu yang haram, harta yang haram, dia akan mencari jalan lagi. Jalannya apa? Jalan yang haram juga. Jadi jangan kaget kalau koruptor udah kejebak di satu pintu, dia akan kejebak di pintu-pintu lainnya. Mudah bagi penyidik dan negara kalau pengen mengungkap koruptor. Karena jalannya pasti satu urat, satu sanad semuanya. Sanad koruptor. Ya. Maka jangan kaget Pak, duit 1 miliar setiap hari. Kalau kita yang jadi rakyat aja, nggak ada yang berani ngangkat tangan. Ketika saya tanya, siapa yang nggak pernah makan uang haram sama sekali seumur hidupnya? Kita sebagai rakyat aja nggak ada yang berani ngangkat. Lantas bagaimana yang menjadi wakil rakyat kita di gedung-gedung, di tempat-tempat, di DPRD, di DPR RI, di Senayan sana? Siapa yang bisa memberikan garansi bahwa mereka wakil kita tidak pernah memakan atau menikmati 1 rupiah pun dengan cara yang halal? Kita nggak tahu Pak. Hari ini dikasih jabatan jadi kepala apa tuh Pak yang nggak lama dia jadi 1 hari dapat 1 miliar. Allah ya Robbi, 1 M nya dapat, berkahnya mana kalau udah ditelanjangi di depan publik? Aib, kena kebongkar semuanya. Seenggaknya ini jadi pelajaran buat kita, bukan buat bapak, bukan buat ibu, nih yang di depan nih. Ini untuk mereka, gak usah ngelihat diri sendiri, anak cucu kita Pak. Kalau bukan kita yang ngelanjutin, kalau bukan kita yang meneruskan, siapa lagi Pak? Uang bisa dicari, insya Allah. Rezeki yang halal akan mencari pemiliknya. Kalau pemiliknya berusaha dan berada di atas jalan yang halal. Karena yang halal atau yang haram, dua-duanya sama-sama harus diusahakan. Memilih yang halal, memutuskan yang haram, itulah tugas kita yang disebut dengan konsep al-ikhtiar. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita sampai dengan saat ini bisa mendapatkan satu rezeki terbesar, yakni ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya rasa saya nggak tahu ya sampai jam berapa biasanya Ustadz di sini ya. Bujuk dah, sampai subuh. Udah berapa Ustadz yang mati di sini? Terima kasih Bapak Ibu. Ini adik-adik nanti bagi-bagi lagi ya. Nah, buat yang di sini bagi-bagi lagi, jangan dijajanin, dilaminating duitnya. Ya, bilang mama aku dapat duit, bagi-bagi ntar ya. Guntingnya ada di luar. Bagi-bagi aja biar adil gitu ya. Hitung ya, makasih. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ayatnya. Amma yatasaalun. Ibu diam, lagi ngetes anaknya. Udah saya kasih duit duluan itu. Enggak apa-apa, kamu di sini. Tadi kan kamu nyaut terus. Enggak apa-apa. Siapa namanya? Fadlan. Fadlan. Fadlan itu artinya kelebihan, karunia, keistimewaan. Jadi anak ini lebih nih, oper dia. Ya. Fadlan apa? Nama lengkapnya Fadlan apa? Muhammad Fadlan Setia Nugroho. Muhammad Fadlan Setia Nugroho. Muhammad yang terpuji. Fadlan artinya yang dapatkan kelebihan karunia. Setia artinya dia nggak pernah selingkuh. Nugroho artinya bapaknya orang Jawa. Karena kalau orang Sunda bukan Nugroho tapi Nugraha. Kalau Jawa Yono, Sundanya Yuna, Iyana, ya. Kalau Sundanya Jaka, Jawanya. Kalau Sundanya Iskandar, Jawanya. Pada kondor-kondoran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung aja ya. Alam nashrah laka sadrak. Lupa, nggak apa-apa namanya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anu malu wa makasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa mra'atuhu Malatalato. fi jidiha Habalum mim masa. Fadlun masa. Makasih Fadlan, berkah. Silakan kembali ke habitatnya.
Barakallahu fikum, Masya Allah. Makasih ya, makasih. Masya Allah. Adik Komar, pinter. Datang seekor nyamuk. Masya Allah, ya. Bapak Ibu, terima kasih. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi, dirahmati untuk kita semuanya. Yang mau ikut pengajian rutin, saya tinggal di Villa Mutiara Bogor, di belakang sekolahan Ar-Rahmaniyah persis tuh. Ada majelis Ustadz Rahmat yang alhamdulillah sering menemani saya mengaji di sana. Pengajiannya setiap hari Rabu, malam, Kemis. Kita ada 2 kitab, kitab Fathul Qorib, syarahnya Hasyiah Bajuri, dan juga kitab Riyadhus Shalihin, syarahnya Dalilul Falihin. Kita ngaji rutin tiap Rabu, malam, Kamis, dari jam 8 malam sampai jam setengah 10 malam, rutin. Bapak Ibu yang mau silahkan datang ke Villa Mutiara. Tahu Villa Mutiara ya? Nah di situ saya tinggal di situ, asli Parung. Nanti kalau lewat suatu saat sapa, kita tukeran nomor rekening. Nomor WA maksud saya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi silaturahmi yang baik untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Astaghfirullahaladzim 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 Ya Allah ya lana ma'budi ya karim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wa fil akhirin wa barik radhiyallahu tabaraka ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibunati aqdiyal hajati rahmatika marhamna rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aftah lana babal khair wa babarakah wa babal ni'amah wa barizika wa quwwati wa sihhati wa salamah wa babal afiyati wal jannah lamma afina min kulli bala'i dunya jawil akhirah wa sarifana bi azim nabika min syarri dunya syarri akhirah wa rahmatullahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa waratan fil rizqi wa taqatan qabla al maut wa rahmatan indal maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakratil maut najatan minan nar wa la hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafur rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.